Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Surabaya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik, sehat, ceria, dan bersemangat. Masih bersama dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Ibu punya sebuah pantun nih. Pak Zainal main layang-layang. Tak kenal, maka tak sayang. Maka daripada itu, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Desi Arnikasari dari SDN Petemuan 13 Surabaya. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Desi. Baik anak-anak, hari ini Bu Desi tidak sendiri loh. Bu Desi ditemani oleh siswa-siswi dari SDN Petemuan 13 Surabaya. Yuk yang di rumah kita sapa dulu yuk yang ada di Zoom. Assalamualaikum anak-anak yang ada di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Luar biasa semangatnya ya. Bu Desi senang sekali karena yang di Zoom bersemangat, yang di rumah pun juga harus bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bu Desi minta bantuan dengan murid Bu Desi yang ada di Zoom. Rizky Raihan, bisa dipimpin doa untuk teman-temannya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini? Silakan. Sebelum kita pembelajaran hari ini, kita membaca doa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky Raihan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 3, penemu dan manfaatnya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangan sejarah lahirnya radio. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat radio. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak radio terhadap perubahan dunia. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang di rumah, yang di Zoom, are you ready? Ready? Ready. Oke, luar biasa. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Yuk, Bu Desi mau tanya. Bu Desi punya sebuah gambar nih. Kalian bisa melihat di layar monitor kalian masing-masing. Ada yang tahu? Coba bisa raise hand atau bisa sebutkan nama atau Bu Desi sebutkan saja ya. Siapa yang tahu ini adalah siapa? Coba Akbar. Silahkan Akbar. Siapa Akbar? Tokoh penemu? Siapakah ini? Ini namanya itu apa Bu? Oh, coba Bu Desi lempar dulu yang lain. Yang bisa membantu Putri. Mungkin Putri, silahkan Putri. Itu adalah Charles Babbage. Betul sekali, coba kita lihat. Komputer. Oh iya, betul sekali. Ini adalah tokoh Charles Babbage. Dia adalah tokoh penemu komputer. Betul sekali, 100 untuk Putri. Baik, ini sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk gambar kedua, Bu Desi masih punya gambar lagi. Masih ada kesempatan yang di Zoom dulu ya. Coba bisa menjawab. Alim ada? Alim? Agam Alim? Ya silahkan, ini siapa ya? Bibi penemu teori crack. Oh, coba kita lihat betul atau tidak sih jawaban Alim. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Ing Bahrudin Jusuf Habibi yang biasa kita kenal sebagai kita panggil Bapak B.J. Habibie. Seperti itu ya. Beliau adalah penemu teori crack
di bidang konstruksi pesawat terbang. Baik, nah ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, Bu Desi hanya mengingatkan kembali kalian pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Oke, dilanjut, Bu Desi masih punya gambar yang terakhir. Nah, yang di rumah juga bisa menjawab nih, bantu Bu Desi yang di rumah. Coba yang di rumah ada yang tahu ini gambar siapa? Iya. Gulkemo Marconi. Oh iya, dibantu. Nah, dibantu yang di Zoom. Pinter. Yang di Zoom ini semangat luar biasa. Yang di rumah juga nggak boleh kalah sama yang di Zoom ya. Yang di rumah tidak boleh kalah dengan yang di Zoom. Dibantu dengan teman-temannya yang ada di Zoom. Ini adalah Guglielmo Marconi. Tokoh penemu apa ini anak-anak? Penemu radio. Penemu radio, good job. Tadi malam berarti sudah membaca ini. Yang di Zoom, yang di rumah Bu Desi yakin juga. Ini yang di rumah pasti juga ikut sudah membaca pembelajaran hari ini. Oke, Guglielmo Marconi adalah tokoh penemu radio, betul sekali. Yuk, kita lihat. Nah, betul ya. Kita lihat selanjutnya. Gambar apa ini anak-anak? Gambar radio, betul sekali. Di rumah semua punya radio? Punya. Punya, Bu. Nah, pintar. Saya tidak punya, Bu. Tidak masalah, karena radio tidak hanya berbentuk seperti ini. Oke, sekarang Bu Desi jelaskan dulu ya, apa pengertian dari radio. Oke, radio adalah alat teknologi dan komunikasi satu arah untuk menyampaikan pesan, seperti berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Dan radio hanya mengeluarkan suara saja, tanpa adanya gambar. Nah, sudah jelas pengertian radio di sini, akan Bu Desi lanjutkan. Yuk, semua buka buku paket tema 3, subtema 3, halaman 122. Yang di rumah maupun yang di Zoom, semua membuka buku paketnya. Ya, seharusnya tadi malam sudah dibaca semua. Nah, yuk, semua lihat buku paket halaman 122, tema 3, subtema 3. Baik, di sini Bu Desi tampilkan Guglielmo Marconi adalah penemu radio, lahir pada tanggal 25 April 1874 di Bologna, Italia. Guglielmo Marconi sejak kecil memiliki ketertarikan bidang fisika dan elektronika. Beberapa penelitian dan percobaan yang dilakukannya antara lain. Nah, kita lihat, dimulai penelitiannya itu pada tahun 1895. Nah, lalu Guglielmo Marconi ini menemukan telegraf tanpa kabel. Inilah cikal bakal ditemukannya radio. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti akan kita bahas setelah pariwara yang akan lewat ini. Kalian tetap ada di program ini, belajar bersama dari rumah bersama guru. Hai anak kelas 6 hebat Surabaya, yang di rumah maupun yang di Zoom, masih semangat? Masih semangat? Yang di Zoom? Yang bisa menjawab tentunya pasti semangat ya. Kita bertemu lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita mulai materi selanjutnya ya. Tadi Bu Desi menyampaikan sampai tahun 1895, Bu Desi ulang ya. Guglielmo Marconi memulai penelitiannya yaitu sehingga sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya radio. Pada tahun selanjutnya, tahun 1897, Guglielmo Marconi ini mempresentasikan hasil temuannya, yaitu alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel sejauh 19,3 km. Dan pada tahun 1901, akhirnya Guglielmo Marconi ini berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi dan mampu menyebarkan sinyal radio pertamanya sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik.
Jadi sinyal itu dicoba dikirimkan dari Italia sampai menyeberangi Samudra Atlantik sejauh 3.380 km. Dan pada akhirnya tahun 1909, akhirnya Guglielmo Marconi ini dinobatkan sebagai penemu radio anak-anak. Penemu radio pertama di dunia dan mendapatkan Nobel di bidang fisika. Dan sebenarnya masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Guglielmo Marconi. Seperti di buku paket yang kalian pegang saat ini. Nah, bisa dilihat ya di situ apa saja penghargaan yang diterima oleh Guglielmo Marconi. Baik anak-anak, ini tadi adalah cerita singkat sejarah tentang Guglielmo Marconi ya dalam menemukan radio. Nah, selanjutnya, selain pemancar radio, Guglielmo Marconi juga menemukan perangkat komunikasi lain menggunakan gelombang tanpa kabel. Sebentar, Bu Desi tanya nih, yang ada di rumah dulu ya. Yang ada di rumah, kira-kira apa saja selain radio yang ditemukan Guglielmo Marconi? Selain radio ya. Nah, Bu Desi bantu gambarnya. Iya, betul sekali. Ada yang bertanya sama mamanya di rumah, Mama, apalagi mas selain radio, Ma? Nah, telegraf katanya mama. Iya, betul sekali. Ya, pinter yang di rumah sudah ikut menjawab. Ini adalah telegraf. Nah, sekarang Bu Desi lempar ke yang Zoom. Yuk, siapa yang tahu telegraf ini apa sih, Bu? Ada yang bisa membantu Bu Desi? Yang di Zoom, yuk, Alim, silakan Alim, telegraf itu apa? Alat komunikasi, penerima, dan penyampai pesan berupa apa? Berupa apa Alim? Berupa Morse, ya, jadi telegraf, ya betul itu ada yang jawab, betul. Sebenarnya mungkin mau menjawab, tapi malu, enggak apa-apa ya, Bu Desi bantu. Enggak boleh malu-malu, yang mau menjawab boleh angkat tangan, raise hand ya. Oke, jadi Bu Desi bantu dulu. Telegraf ini adalah alat komunikasi penerima dan penyampai pesan berupa biasanya menggunakan Morse. Ya, jadi zaman dulu. Oke, selanjutnya yang ditemukan Guglielmo Marconi selain radio, telegraf juga ada radar. Ya, jadi perangkat radar. Radar itu seperti ini, Bu. Biasanya digunakan di mana radar itu? Radar ini biasanya digunakan bisa di bandara, itu ada. Di pesawat terbang juga ada. Begitu ya anak-anak ya? Baik, Bu Desi lanjutkan. Nah, sekarang Bu Desi akan memasuki pembahasan berikutnya, manfaat penemuan radio bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaatnya adalah 1. Menambah wawasan karena dapat menerima berita dan informasi penting. Nah, contohnya apa sih Bu dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat, Bu Desi kasih contoh video. Kalian bisa lihat di layar monitor masing-masing. Didengarkan baik-baik ya. Contohnya apa sih, Bu? Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 November 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Oke, ini tadi adalah contoh radio itu fungsinya, manfaatnya adalah untuk mengirimkan berita atau informasi penting. Jadi zaman dahulu informasi-informasi penting yang disampaikan misal dari satu pihak ke pihak yang lain atau dari satu pihak ke seluruh bangsa Indonesia itu menggunakan radio. Ini contoh radio, ini radio zaman dulu sekali ya. Jadi radio kuno. Nah, jadi ini adalah penyiar beritanya. Penyiar beritanya selamat pagi, misal bangsa Indonesia
Ya, jadi dia menyampaikan informasi apa yang akan disampaikan pada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah satu contoh. Oke, contoh berikutnya, apa sih manfaat dari radio? Yang kedua adalah sebagai bentuk sarana komunikasi. Nah, kira-kira ini gambar apa sih anak-anak yang ada di Zoom? Coba bisa menjawab huwa. Silakan huwa, ini gambar apa huwa? Gambar komunikasi co-pilot sama pilot, Bu. Wah, luar biasa. Pilot dan co-pilot. Oh, huwa hebat loh. Huwa berarti sudah pernah naik pesawat terbang ya? Tahu pilot dan co-pilot. Iya, good, enggak apa-apa. Sebagai bentuk sarana komunikasi, kita lihat betul atau tidak sih? Katanya Wawa, ini adalah komunikasi pilot dan co-pilot. Nah ya, kita lihat, tapi sabar dulu. Sabar dulu, karena akan ada iklan yang mau lewat ya anak-anak ya. Jadi tetap bersama belajar dari rumah bersama guruku. Hai, bertemu lagi dengan Bu Desi dan program belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita. Yuk, tadi masih disuruh sabar sama Bu Desi. Sekarang kita lihat jawaban Wawa tadi betul atau tidak. Sebagai bentuk sarana komunikasi, ini adalah komunikasi pilot dengan co-pilot. Coba. Selamat sore, Batik 710 departure Halim. Get runway heading 5000. Batik 710, maintain runway heading, continue, climb level initially to 280. Mas, runway heading, climb 280, Batik 7109. Flaps 1. Speed check, flaps 1, runway heading to 8000. Oke. Gila, merah semua, kuning-kuning. Warna-warni. Jakarta hujan deras. Baik, betul sekali ya. Tadi Wawa menjawab itu komunikasi antara pilot dengan co-pilot, Bu. Tapi pilot dan co-pilot ini berkomunikasi dengan ATC namanya ya anak-anak. Jadi sebagai bentuk sarana komunikasinya itu antara pilot dan co-pilot dengan ATC. ATC itu apa, Bu? ATC itu adalah Air Traffic Controller. Jadi ATC ini fungsinya adalah mengontrol semua lalu lintas yang ada di udara. Jadi yang kalian tahu selama ini pesawat terbang ini ada kemudinya, Bu. Tapi nanti dibelokkan kanan, dibelokkan kiri sama pilotnya, sama co-pilotnya. Tapi sebenarnya bukan mereka yang membelokkan, harus mereka belok kanan, belok kiri, harus serong kanan, serong kiri, tidak. Tapi dari ATC tadi. Nah, apa alat yang digunakan ATC untuk menyampaikan pesan? Jadi ATC ini yang mengontrol pesawat terbang. Pilot, kalian harus belok ke kanan sekian derajat. Pilot, kalian harus belok ke kiri sekian derajat. Itu yang mengontrol adalah ATC. Nah, ATC di sini menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan pilot dan co-pilot, ya. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari radio. Baik, contoh yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah sarana hiburan dalam bentuk suara. Nah, radio ini selain bisa untuk alat komunikasi, juga bisa kita pakai sebagai hiburan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini musik, Bu Desi kasih contoh satu musik ya. Jadi kamu sering tidak mendengar radio, mendengarkan musik dari radio. Yang di Zoom pernah tidak mendengarkan musik dari radio? Aku spontan, Bu. Iya. Ada musik langsung terus. Nah, sampai mamanya ini ikut juga nih sepertinya ya. Mamanya juga bersemangat untuk mengikuti belajar bersama Jawa Pos ini. Nah, oke. Jadi kalian juga pernah mendengarkan musik. Selain di radio, musik juga bisa didengarkan radio yang berbentuk seperti ini. Bu, apa radio ini hanya berbentuknya seperti ini? Tidak.
ketika kalian bepergian jauh, di dalam mobil kalian itu juga ada radionya. Ya, jadi biar tidak boring, biar tidak bosen, kalian mendengarkan radio selama perjalanan. Nah, itu adalah salah satu manfaat radio. Selanjutnya, di sini ada gambar radio, Bu. Terus ada tulisannya sandiwara radio. Ini radio zaman dulu ya, anak-anak ya. Jadi hiburannya salah satunya adalah sandiwara radio. Seperti apa sandiwara radio itu? Kita dengarkan dulu ya. Oh, baik. Sandiwara radio ini contohnya itu seperti kalau zaman sekarang sudah ada TV, itu seperti sinetron. Hanya saja sandiwara radio tadi dia tidak menggunakan gambar. Jadi hanya percakapan saja, percakapan tokoh-tokohnya. Ya, seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Contoh yang keempat, yaitu sebagai penyampai pesan. Gerakan 30 September, pimpinan Komandan Batalion 1, Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, Letnan Komandan Untung, hanya bertahan 24 jam. Mereka berhasil menghabisi para jenderal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Baik, itu adalah manfaat radio, salah satunya adalah penyampai pesan. Ya, jadi menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain atau ke seluruh bangsa Indonesia. Itu tadi pesan yang disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Sekarang Bu Desi mau tanya yang ada di Zoom dulu. Yang ada di Zoom Bu Desi bisa dibantu Bilkis. Bilkis, yuk silakan Bilkis. Sebutkan lagi apa saja manfaat radio. Pertama. Manfaat radio yang pertama. Yuk, silahkan. Menambah karena dapat menerima berita, informasi penting, dan hiburan dalam bentuk suara. Bagus sekali, luar biasa ya. Loh, contoh manfaatnya yang pertama, betul sekali menambah wawasan karena dapat menerima berita, informasi, ataupun hiburan dalam bentuk suara. Betul, berarti Bilkis sudah paham tentang penjelasan Bu Desi. Yang kedua, Bu Desi mau tunjuk ada Tiara. Coba mana Tiara? Silakan Tiara, manfaat yang kedua. Ya. Sebagai bentuk sarana informasi. Sebagai bentuk sarana informasi. Betul sekali. Manfaat yang kedua adalah sebagai bentuk sarana komunikasi. Bagus Tiara 100. Sekarang yang ketiga, yang ada di rumah. Gantian ya. Siap-siap yang ada di rumah. Yuk, manfaat ketiga apa? Iya, betul sekali. Manfaat yang ketiga adalah untuk keperluan GPS. Tadi sebagai alat komunikasi juga radar GPS ini ya, yang digunakan pesawat tadi. Nah, oke. Sekarang yang keempat yang di rumah lagi. Yuk, yang bisa yang di rumah. Oh iya ya, yang di rumah ada yang menjawab. Betul sekali, yaitu penyampai pesan. Betul sekali. Baik anak-anak, itu tadi adalah manfaat radio. Yang terakhir adalah dampak penemuan radio. Nah, apa sih dampaknya? Yaitu satu, dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan kebutuhan pokok. Ini dalam bidang ekonomi. Ya, yang kedua sebagai media untuk iklan atau informasi produk. Ini juga masih dalam bidang ekonomi. Baik, lanjut. Sekarang Bu Desi mau tanya jawab. Ya, yuk. Yang pertama, menurut kalian apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi manusia? Baik, kalau begitu ini akan dijadikan PR ya. Nanti bisa kalian catat, bisa kalian foto, dijadikan PR di rumah. Terima kasih banyak. Bu Desi simpul ini adalah kesimpulannya. Nah, bisa dibaca ya di layar televisi kalian. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian kalian selama 30 menit ini. Bu Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.